Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Cakrawala. Dan yang pasti masih bersama saya Deddy Sebastian, dan seperti yang kita sampaikan tadi di segmen pertama bahwa akan ada talk show terkait mengenai komunitas mencari orang tua, yang dimana adalah kisah perjuangan mencari orang tua adalah tema kita untuk edisi Cakrawala 17 Mei 2016. Dan di studio kami juga sudah hadir ini beberapa narasumber yang terkait dalam tema kita pada kali ini. Sudah ada Thomas. Thomas, how are you? I'm fine. Oke, dan juga ada Mrs. Anna. Ya. Oke, dan juga ada Pak Eko di sini yang juga merupakan sukarelawan juga di sini ya. Kita akan terlebih dahulu bertanya terhadap Ibu Ana. Ibu Ana ini sebenarnya kalau talk about the goal gitu ya, sebenarnya tujuan dari this community itu apa sih sebenarnya? Ya, saya bantu orang di luar negeri dari Belanda. Kemarin adopsi dari bayi ke Belanda, dan so asli Indonesia besar di Belanda sama orang tua Belanda. Terus sekarang cari ibu dan bapak dan keluarga kandung. Oke, jadi komunitas ini pemirsa adalah komunitas yang mencari para orang tua, lebih tepatnya adalah anak-anak yang diadopsi di luar negeri. Tapi saya mau berbincang dulu sama Ibu Ana. Ibu Ana, apakah memang kliennya ini berasal dari Belanda kah, atau dari berbagai negara pun juga bisa untuk diatasi atau bisa join juga dengan komunitas ini, atau bagaimana? Saya cari untuk orang adopsi, dan mereka omong-omong ya, anak tinggal di Surabaya di Indonesia dan bisa bantu. Tapi banyak anak-anak mau cari, so saya start yang yayasan sosial mencari orang tua kandung, and then sama orang lain saya bisa bantu sekarang. Oke. Berbicara sama mengenai kliennya ini apakah memang harus dari Belanda? Ya, tidak harus. Tapi sekarang ada orang dari Belanda ya. Oke. Dan Thomas ini merupakan salah satu klien dari komunitas ini. Thomas, maybe you can explain to the viewers and me gitu, especially for me gitu, about your story maybe for join this community. Okay. Yeah. I'm Thomas. I'm from Holland. And I'm 34 years old. And I'm search now my mother, my biological mother. Your parents, right? Yes. And she is come from Desa Puncung. But Sorry, Desa Puncung. Sumber Pucung. Oke, Sumber Pucung. But I have seen yesterday on a paper there's another place. That's sejak kemarin ada dokumen baru yang ditemukan, yaitu identitas. Oke, jadi sudah ketemu istilahnya di sini identitasnya. Yes. Tapi nanti kita akan obrolin itu nantinya. Tapi terlebih dahulu mungkin Thomas, maybe you can continue your story about your life. in Holland. Yeah. Okay. I'm born. I'm little. I come to Holland in 1982. Okay. And I have two sisters. And I live in the south of Holland. Okay. It's very peaceful. And now I'm married with a wife, Tamara, and I have two little child. Talk about the time. How long you're searching the real parent? I think it is 15 years old. I'm realized. 15 years old. 15 years. 15 years Yeah, old. I'm realized I'm from Indonesia. And different skin. You see it in Holland. Are white. And you are different. Yeah. It's, Jadi you think about the different, about the skin, right? Yes. About the apa ya biasanya? You kalau are kita different. bilang? Iya. I see. Yes. I have a good friend. He's also Indonesian. His mother is from Indonesian. And the start, the sourcing your parent? It's I think 5 years ago. 5 years ago. With my marriage. Okay. And by the way, 5 years ago, you
come in Indonesia, right? Also, yes, Okay. yes. I'm searched with Otti, the son of the orphanage. Yeah. Where my Dutch parents have picked me up in that time, and the time the boss from the orphanage was Omar Syed and his wife Ria. Oke. Dan di studio kami pemirsa juga bukan hanya sudah Mas Thomas dan juga Ibu Ana, tapi juga sudah ada Pak Eko. Pak Eko di sini merupakan seorang volunteer atau mungkin sukarelawan yang juga tergabung dalam komunitas ini. Baik ya Pak ya, demikian ya. Dan Pak Eko ini yang membantu dalam case ini adalah membantu untuk mencari orang tua dari Mr. Thomas. Ya, dan kali ini mungkin kesempatan untuk Pak Eko untuk bisa menceritakan kepada saya dan juga pemirsa di rumah Pak Eko. Ya kebetulan 3 bulan yang lalu saya dikasih beberapa data dari Ibu Ana untuk mencari membantu orang tua kandung dari Thomas. Nah, maka 3 bulan yang lalu saya pergi ke Sumber Pucung. Oke, ke Sumber Pucung ya. Berdasarkan data yang ada waktu itu. Waktu itu datanya apa aja Pak Eko? Ya Sumber Pucung saja desanya. Tapi setelah saya ke sana ternyata wilayah Sumber Pucung itu sudah dibagi 2 sejak 12 tahun yang lalu. Nah akhirnya saya mengunjungi masing-masing kelurahan di wilayah tersebut. Nah dari masing-masing wilayah akhirnya saya minta pegawai kelurahan di sana untuk melihat data di komputer atas nama Ibu Maria. Oke, tapi di situ sudah ada datanya untuk atas nama kebetulan dari 2 kelurahan itu saya memperoleh masing-masing 2 nama. Oke, jadi ada 2 nama sama, tapi kan ada tanggal lahir biasanya di situ ya, benar ya Pak ya? Apakah dengan tanggal lahirnya sama juga atau bagaimana? Kalau nama kan mungkin dengan nama yang, mohon maaf harus saya katakan kalau istilahnya nama Maria itu bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia banyak. Ya, betul. Nah, mungkin di situ bisa dikerucutkan lagi berdasarkan database yang lain, berdasarkan tanggal lahirkah atau bagaimana? Ya, berdasarkan dari tanggal lahir yang mendekati dari data yang saya dapat itu memang hanya 4 orang tersebut. Nah, yang lain-lain jauh sekali, bahkan ada yang meninggal. Setelah mendapat 4 nama tersebut, saya kunjungi satu persatu. Setelah saya kunjungi satu persatu, saya tanya mereka satu persatu. Tak satu pun dari mereka yang merasa, oh, saya tidak pernah menaruh anak saya di sebuah panti asuhan atau yayasan pun untuk diadopsi ke Belanda. Oke, jadi tidak ada di daerah sana, maksudnya dalam hal ini di daerah Sumber Pucung ini tidak ada case yang orang tuanya istilahnya memberikan anaknya untuk diadopsi di Belanda. Benar ya Pak? Oke, tapi sebenarnya saya mau tanya kepada Mrs. Ana. Mrs. Ana, talk about this case gitu. How about the process? Thomas contacted me. Yeah. And to ask if I could search for him. So I get all his documents. He had some documents. Are you have like base camps in Holland or? Yes, I work together. Now it's a yayasan. It calls in Holland Dutch Mijn Roots. Mijn Roots. So actually aso saya ya. So and then my friend Christine and Coriana, so they are in Holland do the volunteering job, and then they also adopted. So actually we are all adopted and we help other adoptees. Oke. Dan sejauh ini Pak Eko, bagaimana Pak Eko untuk ke depannya ini berdasarkan data-data tadi kan sudah ada ya 2 data dengan nama yang di desa di Sumber Pucung ada 2 ini, dan di sana juga dikatakan bahwa memang tidak ada satupun warga di sana yang anaknya diadopsi di Belanda. Nah ini kesulitankah untuk melanjutkan pencarian atau memang harus diberhentikan di sini Pak Eko? Kesulitan jelas itu merupakan suatu kesulitan, tapi kita akan tetap kita optimis, kita tetap cari berdasarkan juga ternyata kemarin Pak Thomas dengan teman beliau namanya Pak
Pak Oti mendapatkan suatu data baru dari notaris yang waktu itu melakukan pengabduksian. Nah, dari data tersebut ternyata desanya tersebut di situ desa Ngantur. Oke, jadi ini next nantinya akan dilakukan pencarian kembali. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan nanti setelah jeda pariwara ya. Baik, nanti kita kembali lagi melanjutkan perbincangan, dan bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah lanjutan dari perjalanan Mr. Thomas untuk mencari orang tuanya, simak setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Cakrawala.